Halo semuanya, mari kita bedah kasus Wells Fargo. Bayangkan, sebuah bank yang sangat terpercaya tiba-tiba ketahuan membuka lebih dari 2 juta akun palsu tanpa izin nasabah. Mengapa ini terjadi? Karena ini bukan sekedar kesalahan teknis, tapi kegagalan sistematik. Akibatnya, Wells Fargo harus membayar denda raksasa sebesar 3 miliar dolar. Tidak hanya itu, otoritas keuangan Federal Reserve bahkan melarang bank ini untuk tumbuh lebih besar sampai masalah internalnya beres. Efek yang paling menyakitkan adalah hancurnya kepercayaan publik dan mundurnya jajaran petinggi, termasuk sang CEO. Mana hal gila ini bisa terjadi di bank sebesar itu? Jawabannya adalah hambatan komunikasi vertikal. Semuanya bermula dari strategi GRI di mana manajemen puncak mewajibkan satu nasabah punya produk 8. Pesan ini turun sebagai motivasi. Terjadinya budaya intimidasi, di mana staf lapangan yang ingin jujur bahwa target itu mustahil justru dibungkam atau diancam pecat. Alhasil muncul filter komunikasi, staf hanya melaporkan yang bagus-bagus saja, sementara kecurangan disembunyikan. Bahkan jalur pengaduan atau whistleblower pun tersumbat. Karyawan yang melapor malah dipecat. Informasi krisis ini tidak pernah sampai ke telinga dewan direksi secara akurat karena tertahan di level manajer menengah. Langkah-langkah menekankan hambatan komunikasi. Menyadari kehancuran ini, Wells Fargo melakukan perbaikan komunikasi secara radikal. Pertama, mereka menghapus target kuota penjualan yang beracun dan menggantinya dengan fokus pada kepuasan nasabah. Kedua, mereka merombak jalur whistleblower menjadi independen agar karyawan merasa aman untuk melapor. Selain itu, kepemimpinan baru rutin mengadakan town hall meeting, ruang diskusi terbuka di mana staf paling bawah bisa bertanya langsung ke pimpinan pusat tanpa rasa takut. Mereka juga melatih para manajer menengah untuk mempraktikkan kepemimpinan empatik agar komunikasi bukan lagi soal perintah atau arah, tapi dialog dua arah. Apakah ini berhasil? Ya, langkah-langkah ini menjadi solusi fundamental dengan dihapusnya target yang tidak masuk akal. Transparansi internal kembali pulih, manajemen kini mendapatkan data yang jujur untuk mengambil keputusan. Moral karyawan juga membaik karena mereka merasa didengarkan, bukan diintimidasi. Hasil akhirnya, sistem kepatuhan atau compliance perusahaan menjadi jauh lebih kuat. Sekarang, jika ada kejanggalan di lapangan, informasi tersebut bisa sampai ke pusat dalam hitungan hari, bukan lagi bertahun-tahun seperti dulu. Pelajaran berharganya, komunikasi yang sehat adalah fondasi dari etika bisnis yang kuat.